Ketua Pimpinan Rapat dengan pendapat kita hari ini dan seluruh peserta rapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami cerita sedikit Pak ya, mohon waktunya sebentar. Perkenalan, saya Adam, General Manager PT Emsam. PT Emsam ini singkatan Pak. Jadi PT Emsam itu adalah PT Multi Sarana Agro Mandiri, kemudian disingkat menjadi PT Emsam. Jadi ada beberapa kawan teman bilang kalau PT Emsam itu adalah Muhammad Sam, itu salah. Jadi yang benar adalah Multi Sarana Agro Mandiri, itu yang benar. Nah, keberadaan PT Emsam di Pulau Laut ini Pak, pertama kali itu ada di wilayah Pulau Laut Tengah. Pulau Laut Tengah itu mulai dari Desa Sumuk Kanan, Selaru, Sungai Pinang, Salino, Sungai Pasir, sampai Senisir Pak. Kami beroperasi mulai dari tahun 2017 di lokasi tersebut. Yang kemudian perolehan pertamanya itu kita dapatkan dari TO Pak, takeover dari grup sebelumnya, jadi ada pemilik sebelumnya, saya kurang hafal company-nya. Jadi PT Multi Sarana Agro Mandiri ini berada di company John Deere Group. Kemudian John Deere Group memiliki satu unit usaha bidang perkebunan dan agribisnis, namanya PT Esan Agro Sentosa. Nah, PT Esan Agro Sentosa memiliki beberapa PT, salah satunya PT Emsam. Ada juga PT Kodeko Agrodaya Mandiri, kemudian PT Prediksi Gunatama di Tanah Grobot, Kaltim, kemudian PT Sinabangun Aneka Pertiwi, kemudian ada PT Gumas Alam Subur di Gunung Mas, Kalimantan Tengah, ada PT Kudu Sumber Beki di Gunung Mas, Kalimantan Tengah, kemudian ada PT Jordin Batu Mandiri Pak, Gula di Bombana di Sulawesi Tenggara, PT Jordin Batu Mandiri. Nah, PT Emsam kemudian selanjutnya coba untuk mengelola lahan seluas 12.000 sekian yang ada di Pulau Laut Tengah, itu perangkapnya dengan 12 bidang hak guna usaha. Jadi sampai dengan hari ini yang kami kelola 12.000 sekian di Pulau Laut Tengah itu sudah memiliki sertifikat HGU Pak. Jadi sudah bersertifikat. Kalau tidak salah 12 bidang sertifikat yang ada di kami. Mohon koreksi Pak BBN nanti kalau tidak masalah. Kemudian perjalanan waktu PT Emsam yang bergerak di bidang agribisnis ini diundang Pak. Diundang oleh Badan Lelang Nasional yang ada di Banjarmasin. Nah, historinya kenapa diundang? Historinya diundang untuk mengikuti sebagai peserta lelang karena ada satu latar belakang. Latar belakang yang kami baca di flowchart atau lot project yang disampaikan ke kami adalah keberadaan PT Bumi Raya Investindo buka kurung dalam pilot tutup kurung, artinya PT Bumi Raya Investindo dalam pilot. Nah, kenapa PT Bumi Raya Investindo dikatakan pilot? Kita kan bertanya juga nih Pak, secara hukum siapa yang menetapkan pilot? Artinya secara hukum setiap badan usaha yang ditetapkan pilot itu oleh pengadilan, kan bukan oleh itu Pak. Maksud keberadaannya diserahkan kepada kantor pencatatan kekayaan badan negara dan lelang, kan kurang lebih seperti itu Pak namanya di Banjarmasin. Nah, kantor pencatatan kekayaan dan badan lelang negara ini kan tidak mampu untuk menilai apa sih aset yang ada di PT Bumi Raya Investindo dalam pilot, sehingga kantor pencatatan badan kekayaan negara dan lelang menetapkan pihak ketiga independen yang biasa kita bilang kurator Pak. Nah, dicatatlah kemudian pihak kurator menilai semua yang mana kemudian yang masuk menjadi aset. Artinya aset
saya tidak tahu faktor ukur pihak kurator menetapkan sehingga ini bisa menjadi objek lelang. Ya. Tolak ukurnya apa? Saya tidak tahu. Hanya seharusnya atau yang menjadi catatan penting adalah apa yang pernah dijaminkan PT Bumi Raya Investindo dalam hal ini kepada pihak ketiga. Katakan dulu PT Bumi Raya Investindo dalam pilot ini pernah meminjam atau berkaitan utang piutang pada saat proses operasional, sehingga ada barang yang dijaminkan. Ada barang yang dijaminkan. Apa yang bisa dijaminkan? Yang bisa dijaminkan adalah lahan, adalah tanaman, adalah bangunan, adalah alat berat, dan aset-aset lain yang memiliki nilai. Nah, sehingga inilah yang dicatat oleh kurator. Setelah itu dicatat, dikembalikanlah kepada lelang. Nah, setelah diverifikasi pada lelang, sehingga dilakukanlah lelang, Pak. Beberapa unit usaha yang bergerak di bidang agribisnis diundang oleh badan lelang. Salah satunya kami, Pak. Salah satunya PT Ehsan Agro Suntosa sebenarnya, yang merupakan company Landesan Group dari John Lin yang diundang. Karena keberadaan PT Bumi Raya Investindo dalam pilot ini ada di Kabupaten Kota Baru, sehingga PT Emsam lah yang mewakili untuk mengikuti proses lelang ini di kantor Banjarmasin. Jadi kami mendaftar. Ada beberapa investor juga yang masuk pada saat itu mendaftar. Setahu kami ada grup Citra Borneo Indra, CBI, Haji Rasid Kalimantan Tengah ikut dan sempat melakukan survei lapangan juga. Kemudian ada Sandiaga Uno Group, ada juga melakukan survei. Kemudian ada Minamas Group, ada juga sempat melakukan survei. Yang bareng sama-sama dengan kami pada saat itu adalah Sinarmas Group, jadi PT Smart TDK, ada juga sempat melakukan survei. Ada juga Kencana Hijau Agri sempat melakukan survei setelah kami. Kemudian ada yang paling pertama melakukan survei itu adalah grup Domba Emas Plantation, jadi sempat melakukan survei terlebih dahulu karena ada keterkaitan utang piutang juga dengan PT Bumi Raya Investindo dalam pilot. Nah, kemudian proses lelang dilakukan lah, Pak, berjalannya waktu. Dilakukan proses lelang pada tanggal 22 Oktober 2020, Pak. Dan ditetapkan pemenang adalah PT Multisarana Agro Mandiri. Nah, beberapa investor yang diundang rata-rata mundur, Pak, pada saat proses lelang. Kenapa mundur? Karena terlalu banyak yang ditanggung. Dari objek lelang yang ditetapkan dan berbagai macam persoalan sosial dan konflik sosial, kemudian proses utang piutang. Hampir semua, sehingga kami tetap maju. Beberapa pertimbangan kami ajukan ke manajemen, termasuk sampai owner tetap bertahan dengan pilihan bahwa owner mengatakan kita tetap maju karena ini kampung saya, kita tetap harus kelola karena negara tetap akan melepas ini kepada pihak swasta, kurang lebih seperti itu, Pak. Jadi tanggal 22 Oktober 2020 kami ditetapkan melalui PT Multisarana Agro Mandiri. Kuasa direktur yang hadir waktu itu adalah Pak Purwanto, sarjana hukum. Beliau yang mengikuti proses lelang atas nama kuasa direktur, sehingga proses transfer dan proses segalanya melalui Pak Purwanto. Nah, dari penetapan lelang ini keluarlah risalah lelang, Pak, atau berita acara lelang yang kemudian di dalamnya mencantumkan luasan peta dan segala macamnya. Nah, termasuklah izin lokasi lama yang ada di ada izin yang ada di PT Bumi Raya Investindo dalam pilot yang kemudian mungkin dulu dicatat karena terkait sebagai agunan atau utang piutang oleh PT Bumi Raya Investindo, gitu ya, Pak. Kami bisa tampilkan nanti peta yang kemudian masuk, ada peta yang kami dapatkan dari proses lelang ini, Pak. Kemudian risalah lelang kami bisa tampilkan pada hari ini apa yang menjadi item atau penetapan di risalah lelang.
Nah, dari penetapan tanggal 22 Oktober 2020 itu kita belum bisa terima risalah lelangnya sebenarnya Pak, hanya ditetapkan saja. Nah, kami harus membayar pajak dulu. Untuk mendapatkan risalah lelang itu kami harus bayar pajak dulu. Jadi kami bayarkan pajak lebih kurang beberapa hari setelah itu ke Badan Pendapatan Daerah, mungkin bisa dicek nanti Pak, ke Badan Pendapatan Daerah di Kabupaten Kota Baru, karena keberadaannya di Kota Baru. Yang kami bayarkan itu 10 miliar 400 sekian juta di bulan Oktober, kalau tidak salah tanggal 27 Oktober 2020 kami bayarkan, karena kami harus mendapatkan risalah lelang itu dengan menyerahkan bukti stor pajak dimaksud. Jadi yang kami setorkan adalah 10 miliar 400 sekian juta, lengkapnya kurang lebih itu Pak. Nah, dari risalah lelang dimaksud, kami menetapkan bahwa PT Bumi Raya Investindo adalah milik PT Multisarana Agro Mandiri secara hukum melalui alas hukum risalah lelang, kan kurang lebih seperti itu Pak. Nah, apa yang kami miliki? Yang kami miliki ada lahan dengan bangunan dan apa segala macamnya, kemudian termasuk beberapa izin yang masih bisa digunakan. Jadi ada satu sertifikat HGU 4 bidang kalau tidak salah itu Pak, 4 bidang sertifikat HGU seluas 2.600 yang bisa kita kita alih namakan atau apa istilah hukumnya itu, harus kita roya. Jadi ada sertifikat HGU yang dulunya atas nama PT Bumi Raya Investindo yang harus kami roya. Secara hukum namanya roya atau dialih namakan menjadi kepemilikan PT Multisarana Agro Mandiri. Nah, itu masih bisa diberlakukan. Nah, risalah lelang ini kekuatan hukumnya adalah kurang lebih sama dengan ILOG Pak. Jadi kami tinggal mengurus proses kadastral dan sidang panitia B untuk penetapan sertifikat HGU. Jadi melalui risalah lelang ini kami bisa melakukan kegiatan kadastral dan sidang panitia B sehingga terbitlah sertifikat HGU, kurang lebih begitu. Nah, berjalannya waktu Pak, di areal tanaman yang terukur, tanaman Pak ya. Jadi tanaman itu ada tanaman inti ternyata, ada tanaman plasma ternyata, ada tanaman poktan atau kelompok tani ternyata di dalamnya Pak, seluas 8.033 hektar ya Pak ya. Jadi 8.033 hektar plus minus kurang lebih itu Pak, tanaman yang ada. Itu historinya adalah kebun inti plus minus 5.000, dan dulunya menurut Aresta PT Bumi Raya Investindo dalam Paidit, arest statementnya adalah 5.000 plus minus itu adalah tanaman inti dan 3.000 plus minus itu adalah tanaman kemitraan yang kemitraan terdiri dari kelompok plasma dan kelompok tani. Jadi ada dua model kemitraan yang ada dibangun oleh Bumi Raya Investindo. Nah, artinya ini kan muncul satu masalah, kita laporkan ke manajemen sampai ke owner. Nah, secara hukum kekuatan kita sudah kuat Pak dengan risalah lelang ini bahwa ini jadi milik kami. Plasma, poktan, kami tidak mengenal itu lagi. Kami tidak pernah ada hubungan kami lagi dengan poktan, tidak ada hubungan kami dengan plasma. Tetapi manajemen kemudian mengeluarkan sebuah kebijakan Pak, sebuah kebijakan dari hasil beberapa diskusi dengan kepala daerah, bupati kepala daerah waktu itu, dengan Kapolres, dengan Dandim, dengan Danwalnal, dengan kepala kejaksaan, dengan kepala pengadilan, kalau tidak salah kurang lebih itu, sehingga manajemen melalui owner mengeluarkan satu kebijakan namanya Pak. Kebijakan yang dikeluarkan adalah mereka yang memiliki plasma di dalamnya, salah satu kebijakannya Pak, akan kita bukakan plasma kembali. Akan kita bukakan plasma kembali Pak. Ya, salah satu kebijakannya. Akan kita bukakan plasma kembali. Ini pilihan yang pertama. Pilihan yang kedua, kami akan lakukan tali asih bagi mereka yang tidak mau kita bukakan plasma kembali. Tapi ini sifatnya kebijakan Pak ya. Secara hukum kami sudah terkunci dengan akta risalah lelang Pak ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ini hanya kebijakan.
Jadi yang pertama, kita akan bukakan kembali kebun kemitraan. Yang kedua, kami akan lakukan tali asih kepada mereka yang tidak mau dibukakan kembali, dengan catatan mereka harus menunjukkan segala legalitas tanahnya jika mereka mengakui bahwa betul di situ adalah kepemilikan si A, si B, si C, seperti itu. Nah, legalitas tanahnya apa? Legalitas tanah tentunya pertama sertifikat hak milik, kedua SKT atau segel atau surat-surat yang bisa menunjukkan bahwa benar keberadaan tanah tersebut milik si A, kurang lebih seperti itu, Pak. Nah, dari berjalannya waktu kita melihat, Pak, daripada peta yang ada ini ada izin lokasi PT Bumi Raya Investindo dalam pilot yang belum dibuka, yang belum ada tanamannya, Pak. Sehingga inilah yang menjadi pilihan kita membuat satu tata ruang di dalam izin dimaksud. Nah, kami masukkanlah tata ruang rencana pembangunan kebun kemitraan di lahan yang kemudian ternyata adalah kandang kerbau atau sapi, kandang kerbau dan sapi. Kalau peta yang kami terima dari risalah lelang itu masuk daripada yang menjadi objek lelang. Jadi yang diserahkan di dalam objek lelang masuk seluas 1.800 plus minus hektar lah, Pak. Bulatnya 1.800 hektar dari 4.000 kandang. Luas kandang tadi kalau tidak salah 4.000, Pak, ya? 4.100. Nah, dari 4.000 itu ada 1.800 masuk dalam rencana yang akan kami bukakan kebun kemitraan. Artinya overlap, kurang lebih seperti itu, Pak. Nah, kenapa pilihannya itu? Karena kan kami tidak bisa juga, Pak, masuk untuk membangun kebun kemitraan, tidak bisa juga masuk ke izin orang lain. Tidak bisa kita masuk ke tata ruang orang lain. Di sebelahnya ada Ihutani, tidak bisa. Di kiri kanannya ada yang lain, mungkin ada PT-PT yang lain. Kita tidak bisa. Tetap kita memanfaatkan adalah izin kita dari kebijakan ini, yang mana sebenarnya untuk pembangunan kebun kemitraan itu kewajiban kita adalah hanya 20% daripada luasan izin, kan kurang lebih itu, Pak. Nah, itu pun harusnya kita diskusikan di dalam izinkah 20% itu atau di luar izin. Nah, manajemen memutuskan kita tetap masuk di dalam izin kita saja, karena sekarang ini kan udah padat, kiri kanan udah izin semua. Kalau kita masuk ke izin orang lain, ini kan masalah. Artinya kita harus bersinggungan dengan pihak lain lagi, sehingga ditetapkanlah izin yang menjadi objek lelang kita bukakan untuk kebun kemitraan, Pak. Kurang lebih seperti itu, 1.800. Ada sekian ribu lagi di bagian atas nanti, Pak, sedikit untuk memenuhinya, karena PT Bumi Raya Investindo dalam pilot kemudian sekarang dipegang oleh PT Multisarana Agro Mandiri Kebun 2, kami sebut seperti itu. Kami akan berkomitmen untuk mengunci sampai di angka 10.000 sekian saja, Pak, untuk memenuhi kapasitas pabrik. Jadi di dalam sana ada pabrik, Pak. Pabrik kita itu kapasitasnya 30 ton per jam kejes, jadi bisa mengolah buah dan buah segar selama sebanyak 30 ton dalam 1 jam. Kalau normalnya PKS itu sih beroperasi 22 jam, Pak, sehari. Tapi kalau mau safety biasanya 20 jam, jadi 4 jam dia breakdown. Dan Investindo, sampai hari ini kami tidak tahu kantor itu di mana, tidak tahu. Kita sempat ke gedung tingkat Mega Kuningan, tapi sudah tidak ada. Beberapa aktivitas pun tidak ada, hanya food saja. Jadi TPS food saja yang ada di situ. Jadi kita tidak bisa dapat data. Yang kita dapat hanya dari risalah lelang, Pak. Risalah lelang menunjukkan peta saja, Pak. Jadi tahun berapa, sehingga maka akta lelang ini yang kemudian menjadi kekuatan hukum kami untuk mengurus perizinan berikutnya, Pak. Nah, proses pembukaan 1.800 hektar yang overlap dengan kandang kerbau dan sapi ini nantinya itu akan kita rencanakan semuanya untuk kebun kemitraan ini, Pak, dimaksud. Jadi bukan untuk kebun inti sebenarnya, untuk kebun kemitraan.
Jadi kita bangunkan untuk masyarakat. Hanya sekarang ini yang menjadi masalah kita baru beberapa desa yang menyerahkan daftar nama pemilik sesungguhnya. Jadi kami mau membukakan kebun kemitraan, Pak, tapi kami mau tahu siapa sih sebenarnya yang memiliki plasma atau petan yang ada di Bumi Raya Investindo. Kami pernah berdiskusi dengan Koperasi Sipatuo, lahan 3.000 hektar, tapi anggotanya 9.000, Pak. Jadi bingung juga kita. Jadi satu orang bisa dapat satu pohon sawit aja itu. Ini udah mungkin katanya. 3.000 hektar, Pak, lahannya. Disajikan data kurang lebih 9.000 kalau tidak salah waktu itu. Anggota. Jadi bingung. Sehingga kami mainnya ke desa, Pak. Ada beberapa desa. Satu desa Lontar Selatan, kepala desanya Haji Aul, kalau tidak salah Haji Aul. Tapi mereka kelompok tani, Pak Poktan, mereka sudah menyerahkan dengan nama-nama yang sesungguhnya, dengan luasan yang setelah kita verifikasi bersama. Nah, mereka kita siap untuk kita bukakan. Artinya dari daftar nama-nama yang pemilik sesungguhnya ini akan kami mintakan SK Bupatinya, Pak. Jadi SK Bupati nanti yang menetapkan mereka menjadi petani plasma. Jadi daftar-daftar ini adalah CPP, calon peserta plasma. Kemudian kita mintakan SK Bupatinya menjadi petani plasma, sehingga betul bahwa mereka adalah petani plasma, alas hukum pertamanya. Kemudian lahan yang kita bangunkan melalui SK Bupati ini kita rujukan ke BPN untuk dasar kita meminta sertifikat hak milik atas lahan kepemilikan kebun plasma ini. Jadi alas hukum petani plasmanya melalui SK Bupati, kemudian alas hukum kepemilikan lahannya nanti melalui sertifikat hak milik, Pak, kurang lebih seperti itu. Itu dulu yang bisa kami sampaikan, Pak. Terima kasih. Mungkin nanti kita bisa berkembang dalam diskusi.